peserta didik kita nanti yang terangkat tentang adab dan sopan santunnya, kita sebagai pendidik itu nanti betul-betul oleh Allah diangkat derajatnya. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Pendamojo Kedah, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Winarso, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Pendayang saya kasih dan saya cintai. Di sini saya akan memaparkan tentang modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya akan melakukan aksi nyata yang harus disosialisasikan minimal 5 Bapak Ibu Guru, karena ini ada acara IHT, maka saya menyampaikan ke semuanya ya Bapak Ibu ilmunya ilmu baru. Di guru penggerak itu model pembelajarannya itu merdeka. Merdeka itu dimulai dengan kata-kata M ya Bapak Ibu. M di sini itu mulai dari diri. Untuk yang kedua yaitu E itu eksplorasi konsep, di mana sebelum kita memasuki modul kita diharuskan untuk eksplorasi konsep itu dari halaman 1 sampai halaman 25. Dari 25 itu kita harus mengisi semuanya. Jadi kita harus mempelajari dulu, baru kita pejuang centang gitu katanya. Untuk yang kata-kata huruf yang ketiga itu R. R di sini itu ruang kolaborasi, di mana kita harus diwajibkan kolaborasi dengan teman kita. Teman kita itu satu kelompok itu beda-beda. Setelah diskusi dilakukan, kita melakukan presentasi. Setelah presentasi itu demonstrasi kontekstual. Kita mulai dari eksplor, dari kolaborasi kita dapat mendemonstrasikan masalahnya itu secara kontekstual. Apa yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Untuk yang kedua yaitu elaborasi. Elaborasi itu sama dengan forum dengan instruktur yang memakan waktu itu. Kadang kalau Miss Diah itu malam hari ya Miss ya. Kalau Bu Senti juga malam, saya sama Bu Mulyani itu siang hari pulang sekolah biasanya. Untuk yang terakhir setelah kita melakukan elaborasi, kita melakukan koneksi antar materi. Jadi mulai dari diri sampai elaborasi kita melakukan koneksi antar materi seperti itu. Setelah itu gong dari alur pembelajaran guru penggerak yaitu aksi nyata. Aksi nyatanya itu kita harus membuat aksi yang dinyatakan di dalam sekolah ataupun di kelas seperti itu ya. Untuk di sini saya akan memaparkan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya lanjutkan lagi. Di sini Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu lahir di Jogja tanggal 2 Mei 1889. Beliau lahir di Keraton Pakualam. Dia di sekolahnya di Staudia. Kemudian nama kecilnya itu Raden Mas Suwandi Suryaningrat. Ini sudah dipelajari oleh Bapak Ibu Guru waktu SD, pelajaran IPS nggih, Pak Bu. Masih teringat apa boten? Kelingan nggih, kalau dulu sih kelingan karena dari Jogja nggih Bu nggih. Oh. Untuk pendiri Bapak Ki Hajar Dewantara itu pendiri Taman Siswa dan Indah Partai itu ada temennya 3 ya. Untuk Taman Siswa itu sekarang ada Universitas Taman Siswa ya. Iya di Jogja tempatnya. Oke lanjut lagi Bu. Oke sebelumnya saya ceritakan dulu pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak itu ceritanya ini sangat-sangat menyentuh hati ya Bapak Ibu. Waktu disetelkan video ini, saya di sini itu menangis karena
ternyata yang saya lakukan selama ini tuh salah seperti itu. Contohnya di sini saya bacakan. Pemikiran tentang berhamba pada anak itu tercetus dari Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya Bapak Ki Hajar Dewantara itu mempunyai pekerjaan yang sangat banyak dan bertumpuk-tumpuk dan belum terselesaikan sama sekali. Setelah itu, beliau itu mempunyai anak yang bernama Ni Asti. Ni Asti itu tiada henti-hentinya suatu hambatan itu mengganggu tugasnya oleh bapaknya, Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Jadi dari KHD tadi dia mempunyai pekerjaan yang tumpuk banyaknya, terus diganggu sama anaknya Ni Asti. Nah setelah itu kan kalau kita punya tugas banyak, terus anak kita minta susu dan sebagainya, mesti kan alah kok setode gitu, tahu Pak Bu apa anaknya minta apa pasti diselani kok setok kurang sedih gitu. Nah dari itu beliau tanpa mikir panjang membawa Ni Asti yang kecil tadi menangis dibawa di balik pintu di hempasan rumah, sedangkan di Belanda itu lagi turun salju. Dia di jendela tiba-tiba menyandarkan kekalutan pikirannya. Setelah itu kan ditinggal di luar ya Bapak Ibu, ditinggal di luar padahal itu salju. Setelah itu beliau baru sadar, oh iya tadi anak saya taruh di luar, ini hujan. Setelah itu beliau lari dengan secepat-cepatnya itu menghampiri anaknya Ni Asti yang ditaruh di luar tadi. Setelah itu dia sudah tampak biru menggigil kedinginan. Kemudian dari situ Pak Ki Hajar Dewantara itu memeluk anaknya dan menyesal sampai dia itu berkata, kowe bakal tak muliakan dok salawase. Nah kata-kata itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu selamanya engkau akan kumuliakan ya. Dari tadi menggigil ditaruh di luar itu Ni Asti itu tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi dari umur 91 tahun beliau meninggal itu Ni Asti itu apa-apa di tempat tidur dan harus diladeni. Jadi kayak lumpuh seperti itu Bapak Ibu. Gara-gara tadi dapat kerjaan terus dikasih jomblo tadi gitu nggih. Dari situ Ki Hajar Dewantara mencetuskan selamanya engkau akan kumuliakan atau berhamba kepada atau berpihak kepada anaknya seperti itu. Untuk fotonya Ni Asti ini ya Bapak Ibu. Nah itu yang belakangnya ibunya itu Pak Bu, yang namanya putranya Ki Hajar Dewantara yang 91 tahun baru wafat. Dia sakit karena tadi ditaruh di luar ya. Itu untuk gimana kodrat keadaan itu ibarat bibit dan buah. Bibit itu yaitu kita sebagai pendidik, itu sebagai petani yang merawat benih dengan cara 4M, yaitu 4M itu menggali. Dengan cara menggali, setelah menggali itu kan berarti kita menyemai ya. Setelah menyemai, kita menyiram, kemudian setelah menyiram kita merawat. Nah, maka dari itu ibaratnya itu kita itu sebagai petani yang gimana caranya tanaman ini kecil biar terjadi subur, nanti biar menghasilkan. Nah, dari kata-kata itu pembelajaran yang kita lakukan itu harusnya terus-menerus dengan keikhlasan dan kesabaran untuk mendampingi murid kita yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kita dapatkan dari diri kita sendiri. Untuk kodrat zaman, seiring jalannya zaman, kalau sekarang zamannya IT ya kita
sebagai guru yang mendampingi murid-murid kita dari kodrat zaman tadi ke dari kodrat alam ke kodrat zaman. Untuk yang pemikiran yang kedua yaitu prinsip perubahan. Prinsip perubahan di sini dengan menggunakan asas trikon. Asas trikon itu ada satu ya. Yang pertama itu kontinuitas. Apa itu kontinuitas, Bapak Ibu? Ya, kontinuitas itu pendidikan itu harus dinamis. Tidak boleh status, atau pendidikan itu kita harus berkelanjutan. Seperti Mas Menteri bilang, pendidikan itu harus berkelanjutan. Dari 9 tahun wajib belajar ya sekarang ya Bapak Ibu. Untuk yang kedua yaitu tentang konvergensi. Konvergensi itu pendidikan itu harus berkembang dari berbagai sumber. Jadi kita itu sebagai guru mau nggak mau harus itu kita belajarnya dari buku, dari internet, dari perkembangan zaman itu kita harus bisa mengikuti dengan baik gitu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu konsentris. Untuk konsentris di sini pendidikan itu sesuai dengan dirinya sendiri gitu ya. Selanjutnya untuk yang ketiga budi pekerti. Filosofi yang ketiga itu budi pekerti. Budi pekerti itu perpaduan dari cipta, rasa, karsa dan karya. Di mana cipta itu menciptakan pikiran, untuk rasa itu perasaan, karsa itu kemauan dan karya. Dari cipta, rasa, karsa kita dapat menghasilkan sebuah karya, di mana cipta itu dapat kita lakukan dari penilaian kognitif atau pengetahuan. Untuk karsa itu kita dapat menggunakan penilaian afektif dari sikap ya, bisa juga dari observasi, dari penilaian antar teman seperti itu. Untuk karya itu kita dapat menggunakan dengan psikomotorik gitu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu semboyan. Semboyannya Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu pasti sudah tahu. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa dan tuturi handa yani. Masih ingat artinya ing ngarsa sung tulodo Bapak Ibu? Ada yang ingat? Terima kasih Bu Septi, benar sekali. Untuk ingat sosong teladan itu di depan kita tuh harus memberikan contoh yang baik atau teladan yang baik untuk murid kita, untuk Bapak Ibu guru kita, seperti itu ya. Coba untuk yang madya mangun karsa Bapak Ibu yang tak tahu. Tengah-tengah membangun semangat. Jadi Bu Ambar? Tengah-tengah kita membangun semangat. Oh, membangkitkan semangat, membangun semangat di sana. Eng marsos, eng madya mangun karsa yaitu di tengah-tengah siswa atau di tengah Bapak Ibu guru itu kita memberikan semangat, memberikan motivasi yang sangat-sangat sekali. Selanjutnya Tutwuri Handayani, monggo Bu Murti. Tutwuri Handayani. Di belakang memberikan dorongan. Laras. Untuk Tutwuri Handayani yaitu di belakang kita memberikan semangat yang sangat-sangat membara untuk teman kita ataupun murid kita gitu ya. Untuk selanjutnya filosofi yang kelima yaitu merdeka belajar. Di mana merdeka belajar itu kita memerdekakan anak, yaitu merdeka belajar itu artinya kita tidak bisa meninggalkan kodratnya anak, yaitu kodrat bermain ya gitu ya. Di mana kodrat anak itu dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana di sekolah ini yang sudah diterapkan di dalam profil pelajar Pancasila yaitu berakhlak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu dengan
berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran, sholat berjamaah, 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun itu sudah diterapkan di sekolah kita. Jadi di sini sudah termasuk merdeka belajar. Seperti itu. Untuk kodrat anak bermain, seperti apa sih Bu? Kodrat bermain itu, ya kalau di dalam matematika itu bisa menggunakan congklak. Congklak itu merupakan strategi anak untuk bermain. Itu biasanya untuk anak SD ya. Gobak sadar itu bisa digunakan di olahraga, ya bisa juga dengan menggunakan nilai mandiri, nilai kreatif, gotong royong dan sebagainya gitu ya. Untuk biasanya saya di dalam matematika itu menggunakan bermain. Bermainnya tuh saya akan sebelumnya saya menggunakan aksi nyata. Sebelum diklik aksi demonstrasi sama aksi nyata, sebelum saya mengikuti guru penggerak itu, sebelumnya saya masuk di dalam kelas itu anak-anak takut ya. Semua di sini Bapak Ibu guru sudah paham ceritanya Purnomo sampai tidak mau sekolah itu ya, sudah paham ceritanya sampai saya antar jemput kayak pacar saya saja, tiap hari tak jemputin gitu lah anak pulang. Dari situ saya belajar gimana sih caranya anak-anak biar tidak takut sama pelajaran matematika, karena anak-anak itu kalau ya Allah matematika gurunya galak, pelajarannya angel pasti gitu ya. Kalau lihat saya tuh pasti mesti tamunya galak ini mesti gitu. Nah dari situ dari ikut guru penggerak saya mulai berubah cara pembelajarannya. Dengan cara pertama itu anak-anak saya bikin nyaman dulu Bapak Ibu. Saya bikin ice breaking. Setelah ice breaking nanti saya bikin kesepakatan kelas dan selanjutnya masih banyak lagi Bapak Ibu. Nanti waktunya habis nanti saya ceritakan. Oke, selanjutnya untuk demonstrasi kontekstual ini saya membuat komik digital. Komik digital Bapak Ibu ini. Itu seharusnya ada suara saya dubbing itu Bapak Ibu, ada suara. Untuk ini pembelajaran di dalam kelas ini saya ajak bermain menempel-nempel. Nah untuk pembelajaran bermain angka di depan kelas seperti ini ya, saya menggunakan pembelajaran lisan. Jadi anak itu menghafalkan pangkat 1 sampai 30 gitu ya. Untuk selanjutnya pembelajaran daring dari rumah itu ini anak membuat kerangka bangun 5 dari rumah. Setelah itu saya suruh kirim video. Dari situ anak membuat, kemudian presentasi. Contohnya ada beberapa. Ini Selfie Maya, dia membuat kerangka kemudian dikirim kepada saya itu. Nah ini untuk presentasinya di rumah saya dari membuat tadi, anak mengirim video ke saya presentasi daring. Banyak anak yang antusias mengirimkan kepada saya sampai banyak juga, cuma ini contohnya aja gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu terima kasih antusiasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang budaya positif. Untuk budaya positif itu untuk di sekolah kita itu sudah diterapkan ya. Yang pertama itu Bapak Ibu guru 5S yang tadi. Terus untuk yang kedua sebelum pembelajaran kita menerapkan doa bersama yang dipandu Bapak Ibu di depan TU pakai mic untuk usulan kelas. Setelah itu literasi pulang juga dipandu. Ada juga budaya positif yang diterapkan di sekolah kita itu sholat jamaah yang zuhur sama sholat jamaah Jumatan. Ada juga yang BTA itu hari Sabtu itu kan sudah diterapkan juga ya Bapak Ibu. Kan kelas di mana kita itu sebagai Bapak Ibu guru sebelumnya itu saya menerapkan sebelum masuk kelas saya itu membuat kayak kesepakatan kelas di mana saya sama anak-anak itu
pelajaran di kelas supaya anak-anak itu eh, belajarnya tuh kayak bermain ya, seperti kodrat anak itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan kodrat anak itu bermain. Jadi saya di dalam kelas itu menerapkan kesepakatan kelas dulu supaya anak itu nyaman belajar dengan saya. Dengan cara yang pertama itu saya membuat ice breaking. Anak-anak biasanya kan dari jam 7 sampai jam setengah 2 itu kan belajar terus, biasanya kan anak-anak bosan ya Bapak Ibu. Nah maka dari itu saya menerapkan ke anak itu ice breaking. Dari ice breaking itu kan anak sudah apa ya, kayak nyaman lagi belajar sama saya gitu. Setelah ice breaking kita menerapkan keyakinan kelas. Anak maunya apa, belajarnya seperti apa. Setelah itu sudah disepakati. Setelah disepakati, kita tulis di bukunya masing-masing. Dilanjutkan dengan ditempel di belakang kelas. Nah, dari itu makanya anak itu sudah terbiasa kalau pembelajaran saya itu bukunya sudah di atas meja semua. Jadi kalau buku mereka sudah di atas meja semua, berarti mereka sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Karena kan ada anak masuk kelas langsung ya nggak semangat gitu ya. Nah maka dari itu kita bikin kelas itu nyaman. Jadi kalau nyaman ya berarti dari kebiasaan yang baik nanti kan terus menerus kan jadi seperti itu kan. Lanjut, untuk contoh kesepakatan kelas itu bisa juga kita bersikap positif seperti yang tadi, membiasakan anak untuk doa bersama, 5S, BTA gitu. Terus senantiasa menjadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah kebanyakan anak-anak itu kalau minjem feedback itu langsung feedback gitu, langsung dibucarkan gitu kan. Nah cewek sebaliknya ya langsung nyol gitu. Nah dari itu kita mengubah mindset anak-anak dari caranya membuat keyakinan kelas dengan cara menerapkan yang pertama, saya tuh pengennya menerapkan maaf, terima kasih, sama tolong. Untuk 3 kata itu kan penerapannya sangat susah sekali ya untuk anak-anak. Apalagi untuk bukan cuma anak ya, untuk kita semua aja untuk menerapkan 3 kata itu juga susah ya Bapak Ibu. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Untuk yang selanjutnya senantiasa membantu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada bertahan hidup. Dari bertahan hidup dia bisa mendapatkan kesenangan. Dari kesenangan bisa juga cinta dan kasih sayang. Setelah mendapatkan cinta dan kasih sayang, mendapatkan penguasaan. Penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya. Kemudian untuk kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihannya. 5 posisi kontrol guru. Untuk 5 posisi kontrol guru itu yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau dan manajer. Tetapi kita sebagai guru itu diharapkan kita menjadi manajer. Jadi kita harus bisa calling down perasaannya anak. Jangan kita kamu harusnya seperti ini ya gitu ya. Kemarin itu disuruh membuat dokumentasi syuting, membuat validasi kesalahan. Jadi kita disuruh syuting membuat 2 kasus. Yang pertama coba pulsi. Kalau ada anaknya terlambat, setelah itu kesalahan yang pertama dia terlambat. Untuk yang kedua dia memakai sepatunya dan seragam. Untuk yang ketiga sabuknya warnanya juga merah. Itu kalau menurut Lucy gimana? Iya, cara mengatasinya gimana? Ya anak itu dikasih dulu. Terus ditanya kan waktu masuk sekolah itu kan sudah ada tata tertib. Seragamnya kalau Senin oke dan seterusnya itu, dan baju harus dipakai yang rapi, dimasukkan termasuk ikat pinggang. Nah kalau seandainya anak itu tidak menggunakan, itu
kan berarti pelanggaran. Maka anak itu didekati supaya mengingat lagi aturan yang ada dan dia melaksanakan apa yang kata-kata yang sudah ditetapkan. Terima kasih Bu Lucy. Untuk yang dilakukan Bu Lucy sudah bagus ya. Berarti Bu Lucy kalau di dalam 5 posisi kontrol guru, Bu Lucy sudah menerapkan untuk yang manajer. Jadi bisa Bu Lucy kan sudah menjatuhkan hukuman ya tadi ya kan, ditanyain seperti apa, kenapa terlambat, kenapa kok memakai cadangannya ada seragam dan sepatunya kok seperti ini. Jadi kan Bu Lucy juga menanyakan apa keyakinan di dalam sekolah, apa keyakinan di dalam sekolah kelas. Jadi dari 5 posisi kontrol Bu Lucy sudah menggunakan yang manajer tadi ya, untuk ya harusnya seperti itu, nggak langsung kan ada juga yang langsung terus sama kata telat, nganggone sebut salah, sepatu ya salah kan gitu, ada juga. Nah, kita sebagai guru harusnya sebagai manajer gitu, jadi anak nggak takut cuma apa ya, dia itu oh ya ternyata tuh saya tuh yang saya lakukan selama itu salah seperti itu ya Bu ya. Terima kasih dulu sih untuk sedikit mengatasinya tadi. Itu pertama kita menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah tadi ya, yang ditanyakan dulu tadi. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan. Berarti yang diterapkan sudah bagus. Cukup sekian dari budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Masih semangat? Masih. Sekarang pelajarannya kita matematika ya. Ya. Pelajaran matematika, sebelum saya mulai ke dalam materi, kita minggu kemarin sudah menjelaskan untuk kelas 7 apa ini? 7D akan membuat kesepakatan kelas ya. Nah, sekarang untuk kesepakatan kelas nanti gimana sih caranya kesepakatan kelas itu? Nanti kalian dikasih guru ini kertas warna-warni, kalian tulis kelas impian apa yang kalian impikan selama di kelas 7D bersama teman-teman kalian, gitu ya? Sekarang saya mau tanya, Mbak Chandra, kelas apa sih yang kamu impikan di kelas 7D bersama teman-teman kamu? Oh, kelas yang bersemangat ya, berarti Mbak Chandra itu semangatnya luar biasa untuk bersekolah dan bertemu teman-temannya, gitu ya? Oke, sekarang akan dibagikan kertasnya. Nanti kalau sudah ditulis, silakan ditempel di depan sini ya. Paham? Oke. Sekarang saya bagikan ya. Ini untuk nulisnya kelas impian yang kalian inginkan ya. Bisa ke belakang. Bisa ke belakang ya. Oke, sudah. Kalau sudah silakan kalian tulis kelas impian apa yang kalian impikan. Tulis dulu. 1 atau 2 kata boleh. Oke, bagus. Ya sudah ya. Sekarang silakan ditempel di sini untuk dari sana, Mbak. Lanjut.
sudah saya bacakan ya. Ada yang indah, bersih, antusias, saling membantu, disiplin, kompak, doa sebelum dan sesudah pelajaran, religius, menghargai, selalu mengerjakan tugas, menyenangkan, seru, bersemangat, sama satu lagi menghormati ya. Nah, dari berapa macam dari kelas impian yang kalian tulis di depan, kita dapat dibagi dalam beberapa indikator ya. Berarti ya, di sini ada bersih, disiplin, terus bersih disiplin itu berarti kita sepakati untuk saling menjaga kebersihan, ketertiban di dalam kelas, gitu ya. Terus kalau yang antusias berarti ini sebentar. Yang pertama bersih, indah, disiplin, kita sepakati berarti saling menjaga ketertiban, kebersihan dan disiplin waktu, itu ya. Untuk yang berikutnya religius dan doa, berarti kita sepakati untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran di kelas, gitu ya. Berikutnya saling membantu, berarti saling membantu dan kompak. Berarti untuk yang ketiga ya, yang ketiga berarti saling membantu antar teman atau kompak dalam melakukan kerjasama di kelas, gitu ya. Dalam pembelajaran bisa juga kelompok, dibikin kelompok bapak ibu guru itu kalian saling membantu yang tidak bisa, gitu ya. Terus untuk yang berarti keempat ya. Yang keempat berarti antusias, kompak, seru, bersemangat. Kita sepakati untuk antusias, kompak, seru, dan bersemangat berarti antusias dan responsif di dalam pembelajaran. Responsif itu aktif itu loh. Kalau ada bapak ibu guru bertanya kepada kalian, seandainya Mbak Chandra, terus Chandra itu bisa menjawab, berarti itu dapat dikatakan Chandra itu aktif ataupun responsif. Responsif itu dia bisa menjawab apa yang ibu guru tanyakan, itu ya. Untuk yang terakhir menghargai dan menghormati, dapat kita sepakati untuk kelas 7D 1 ya. 7D 1 berarti saling menghormati ibu guru dan menghargai sesama teman di kelas, gitu ya. Oke, sudah sepakat ya. Berarti kalian kalau melanggar kesepakatan nanti kalian dapat bukan sanksi, cuma segitiga restitusinya terhadap bapak ibu